Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor J. Kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Pagi-pagi sekali, Agung pergi ke rumah ibunya yang bernama Ibu Nani. Sebenarnya, jarak antara rumahnya dengan rumah ibunya agak jauh. Dia berada di pertengahan kota, sedangkan ibunya berada di sudut kota, di sebuah kota yang ada di daerah barat. Tujuan dirinya pergi ke rumah ibunya adalah ingin menyampaikan maksud dan tujuannya yang selama ini sudah dipendam oleh istrinya, yaitu Wastari. Wastari meminta kepada Agung untuk pindah rumah ke sebuah tempat yang ada di daerah Jawa Tengah. Kebetulan tempat itu adalah kampung halaman Wastari. Di sana ada sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni semenjak kematian dari keluarganya. Hanya saja ada beberapa saudaranya yang masih mengurus rumah yang ada di sana untuk nantinya dipergunakan selayaknya atau menunggu kedatangan Wastari yang sudah lama tidak kembali ke kampung halaman semenjak 10 tahun dirinya menikah dengan Agung. "Assalamualaikum, Bu," ucap Agung sembari mengetuk pintu rumah kayu yang dibangun oleh ayahnya itu. Tidak berselang lama, keluarlah seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala Sunda. Wanita itu adalah Ibu Nani, ibu dari Agung. Agung segera menyalami tangan Ibu Nani. Tidak lupa pula, Agung mencium dahi dan pipi ibunya itu. "Waalaikumsalam, kamu sendirian? Mana istri kamu, Nak?" "Iya, Bu, aku sendirian. Kebetulan Wastari lagi menyiapkan sesuatu untuk kepulangannya keluar kota." "Walah, masuk." Ibu Nani mempersilahkan anaknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Sama seperti biasanya, rumah dari Ibu Nani tidak ada perubahan. Di dinding rumah tersebut tergantung banyak sekali kenangan dan foto-foto saat bapaknya masih hidup. "Pak Argo Sukmo, nama bapak bagus ya, Bu." Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menyajikan teh hangat beserta dengan makanan kesukaan anaknya. "Keripik singkong buatan ibu. Siapa lagi yang bisa buat keripik singkong seenak ini?" Agung langsung mengambil keripik singkong asin buatan ibunya. Memang secara rasa, keripik singkong buatan ibunya ini tidak tertandingi dan rasanya benar-benar enak. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Ibu Nani, orang tua dari Agung. "Ini, Bu, aku dan Wastari ingin pergi ke rumah Wastari dulu. Kita akan menetap di sana, tapi sebelum kita menetap, kita ingin survei dulu tempatnya. Mungkin aku juga akan mengajak Didi untuk ke tempat mendiang keluarga Wastari." Ibu Nani memegang kedua tangan anaknya. Ia tidak rela harus berpisah dengan anaknya dan pergi ke rumah Wastari yang berada di daerah Jawa Tengah. "Jangan, Nak, Ibu takut." "Ibu takut apa?" "Bapak." "Ibu, Bapak udah tenang di sana. Kita kan sering adakan doa bersama untuk Bapak." Semenjak kematian dari suaminya, Ibu Nani merasa akan ada sesuatu yang nantinya terjadi lagi. Secara cepat tatkala anaknya akan pergi ke rumah Wastari yang berada di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. "Tapi, Nak, keluarga kita memang dari dulu telah mengalami banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kematian dari bapakmu itu adalah salah satunya." Agung hanya terdiam. Ia belum berani memotong perkataan ibunya
yang tampak dengan jelas wajah serius yang tergambarkan dari raut wajah serta ekspresi ungkapannya. Perlahan, tangan Ibu Nani memegang wajah Agung. Tangannya sudah sedikit kasar. Urat-urat di tangan ibunya terasa jelas. Di pipi Agung, entah mengapa, Agung merasa tidak tega jika ibunya memberikan sebuah pantangan sedalam ini. Kamu harus tahu, jika dendam masa lalu itu masih ada, dendam itu sangat berbahaya. Dendam? Bapakmu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya tertanam di sebuah liang lahat yang hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kepalanya menongak ke atas. Ini semua karena ulah salah seorang musuhnya yang berada di daerah Jawa Tengah. Nak, kamu harus hati-hati. Agung masih terdiam. Memang tidak salah jika dirinya sempat sowan ke rumah ibunya. Mungkin dengan cerita macam ini, ia lebih berhati-hati tatkala rencana menuju ke daerah Jawa Tengah benar-benar dilakukan. Selepas bertemu dengan ibunya, Agung kembali ke rumah. Ia masih memikirkan perkataan ibunya terkait kematian ayahnya. Agung ingat, sewaktu kecil, ayahnya memiliki seorang sahabat yang berada di daerah Jawa Tengah. Entah, mungkin itu hanya kebetulan atau memang ada kaitannya. Tapi, jika dipikir-pikir, semenjak kematian ayahnya, sahabat dari ayahnya ini tidak pernah menengoknya. Agung masih menyetir mobilnya dengan perasaan yang rancu. Hatinya tampak penuh dengan kebimbangan dan keanehan terkait apa yang selama ini tidak ia ketahui terkait masa lalu keluarganya. Saat dimana Agung sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, sebuah mobil melaju dengan cepat dan hampir menabraknya. Woi! Tidak berselang lama, terdengar suara benturan kencang. Bruk! Mobil itu menabrak pembatas jalan. Agung segera menepikan mobilnya dan melihat dengan jelas pengemudi mobil tersebut sudah meninggal di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Agung berusaha mendekat pengemudi tersebut, namun di sisi lain orang-orang berteriak histeris dan ketakutan. Tidak ada satupun orang yang mendekati pengemudi tersebut. Ini bercanda kan? Cepat panggil polisi! Aneh, sungguh aneh. Saat Agung berteriak semacam itu, orang-orang yang ada di sekitarnya justru tersenyum. Mereka tertawa terbahak-bahak, seperti menertawakan kematian dari pengemudi tersebut. Agung memperhatikan setiap wajah dari orang-orang yang menertawakan kematian dari pengemudi itu. Mengapa mereka tertawa di saat kematian ada di hadapannya? Apakah mereka benar-benar manusia? Tidak berselang lama, pundak Agung ditepuk dari belakang. Pak, woi, lagi ngapain di sini? Ucap seseorang yang membuatnya tersadar. Agung kembali melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Aneh, mereka justru menangis dan merasa ketakutan. Astagfirullah, ada apa ini? Agung segera buru-buru pergi dari tempat itu dan memasuki mobilnya dengan perasaan tidak tenang. Sebelum berangkat, ia segera menenangkan pikirannya. Agung tidak mau hal yang terserupa akan terjadi hanya karena keteledoran dan sifat ketidaktenangan dirinya. Agung masih mempertanyakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia merasa ada kejanggalan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kok bisa orang meninggal diketawain? Namun, saat dirinya sedang menenangkan diri, tiba-tiba dari jok belakang terdengar suara tawaan kecil seorang laki-laki. Agung terkejut dengan mendengar suara tawaan itu. Ia kemudian melihat area jok belakang lewat kaca spion. Terlihat dengan jelas seorang pengemudi dengan leher yang sudah patah sedang terduduk di jok kursi bagian belakang. Pengemudi yang baru saja mengalami kecelakaan
dan meninggal di tempat itu, sedang tersenyum ke arah Agung. Astagfirullah. Agung langsung menoleh ke arah belakang. Akan tetapi, sosok yang dimaksud sudah tidak ada. Agung merasa jika dirinya sudah merasakan hal-hal yang janggal semenjak bertemu dengan ibunya itu. Ia kemudian menghela nafas sejenak, sembari menenangkan diri. Agung segera meninggalkan tempat dan menuju ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah. Setibanya di rumah, Agung segera memasuki rumahnya. Ia kemudian melihat anak dan istrinya sudah bersiap-siap merapikan semua barang-barang yang nantinya akan dipergunakan untuk berpindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung melihat istrinya telah menyiapkan semua barang-barang miliknya dan juga milik keduanya, Wastari dan juga Didi. Mas, kamu udah dateng? Baru aja, semua sudah siap. Sudah mas, tinggal berangkat aja. Gimana? Ibu izinin kita pindah nggak? Mas? Agung mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Ia kemudian menghela nafas panjang, seperti membuang isi beban pikirannya. Ada apa mas? Ada sesuatu kah? Mas cuma ngerasa aneh aja. Tadi mas ngelihat orang kecelakaan, terus pengemudinya meninggal. Mas turun dari mobil, tapi anehnya orang-orang yang ada di sekitaran justru menertawakan kematian si pengemudi itu. Pas mas masuk mobil, di jok belakang, mas ditampakin sosok si pengemudi itu. Wastari hanya diam. Ini bukan pertama kalinya dirinya mendengarkan cerita aneh yang berkaitan dengan korban kecelakaan. Wastari seperti mengingat sesuatu yang pernah terjadi juga kepada keluarganya. Menurut kamu itu nyata enggak? Tanya Agung. Wastari hanya terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Agung terkait kejadian janggal semacam itu. Dek, kok diem? Anu mas, aku juga nggak tahu kalau itu. Soalnya siapa tahu itu ada sosok yang menyerupai si pengemudi yang sudah meninggal. Agung hanya mengangguk paham. Dirinya sedikit mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya secara bertahap, mulai dari yang masuk akal sampai hal yang tidak masuk akal, seperti yang baru saja terjadi. Ya udah, kita langsung berangkat aja. Semua udah siap kan? Udah mas. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Desa yang menjadi tempat tinggal Wastari beserta dengan keluarganya. Siang itu, satu orang keluarga mendatangi sebuah rumah yang telah terpampang jelas di hadapannya, bertuliskan, "Rumah ini dijual." Wastari dan suaminya yaitu Agung mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarganya Wastari dulu. Ini rumahnya. Iya mas, tapi kok ada tulisan dijual ya? Loh, emangnya rumah ini tadinya nggak dijual? Aku nggak tahu. Semenjak bapak dan ibu meninggal, rumah ini dijaga sama Wak Salim. Dia itu adik dari bapak. Agung merasa dengan istri dan anaknya segera memasuki rumah. Lalu dia melihat seorang laki-laki tua sedang menyapu halaman rumah. Assalamualaikum, permisi. Lelaki tua itu masih melanjutkan kerjaannya dengan menyapu halaman per tiap sudut di rumah tersebut. Ia tidak memperdulikan ucapan salam yang telah dilontarkan oleh Wastari. Oke, kita lanjut ke part 2-nya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan ceritanya.